Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Kepada para mahasiswa, video ini merupakan bagian kedua untuk pertemuan 15 yang artinya penutup. Nah, sebelumnya saya udah bilang di problem 15 ya, kita bahas cetak jadwal secara keseluruhan. Kenapa dibilang keseluruhan? Karena di sini jika record kita ada 4, maka 4-4-nya akan ditampilkan. Nah, saya akan coba bikin jadwal baru. Nah, misalnya yang saya akan tambahin rekayasa web. Kan baru satu nih, saya tambahin satu lagi untuk kelompok K misalnya di lab 3, 34, genap, hari Selasa, jamnya 19.00 sampai 21.00. Kelompoknya adalah LPS 4K. Saya simpan. Nah, yang saya simpan ini kan ada datanya sudah 5. Di database pun nanti 5 jumlahnya. Nah, kelanjutannya dicetakkan harusnya 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Saat saya cetak, maka akan keluar 5 record itu juga. Nah, itulah yang dibilang keseluruhan. Kemarin kita udah sempat bahas, misalnya yang hari saya pilih Rabu, ya dia harusnya keluar yang Rabu aja. Saya klik cetak, Pak, kok masih komplit? Kata kalian masih ini 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Nah, itu kan berarti belum kelar yang kerjaan kita ini. Nah, kita perlu mengkelarinnya. Nah, di sini saat saya kosongin, normalnya harusnya tampil lagi yang lengkap datanya, tapi dia nggak tampil. Kenapa? Nah, kita perbaiki dulu ini ya. Berarti filenya adalah lab jadwal. Itu silakan buka. Nah, kalau dia adanya di hari tadi yang menyebabkan dia nggak tampil, itu penyebabnya ini nih. Filter akan selalu berisi baik dia ada value atau ada enggak. Jadi solusinya gimana? Solusinya kita harus tambahin di sini 2 pengecekannya. Biar enak saya kasih spasi dulu nih. Nah, kayak gini ya. Jadi ada 2 macam. Yang pertama, jika dia iset, jika dia sedang di post, baik itu kosong atau enggak. Kedua, kita tambahin saat dia ada nilainya, berarti ada value-nya. Artinya tidak sama dengan kosong. Baru hari itu ada nilai. Kalau enggak, hari itu ngikut yang di atas kosong. Dah, kita coba buktikan. Tadi saya pilih Senin yang tampil. Saya kosongin, harusnya kan dia kosong tadi itu. Nah, sekarang udah tampil, udah benar yang di sini. Nah, kita lanjutin. Saat saya pilih hari atau saya cetak lah nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya cetak. Kok dia nggak keluar Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Nah, dari situ pun udah lihat beda ya. Berarti kita di lab jadwal cetak. Buka file lab jadwal cetak. Nah, tinggal kita bandingin apa yang kita belum ada. Ya sortingnya harusnya. Nah, sorting ini kita belum ada nih ordernya. Jadi kalau mau sama ya copy, taruh di sini untuk order. Ya, dah simpen. Coba lagi, benar nggak dia udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah bener. Ini udah bener, ada tapinya. Saat saya pilih Senin, saya cetak sungguh salah. Saya pilih Senin, kan tampilnya ini. Harusnya saya cetak keluarnya 1. Tapi di sini keluarnya tetap 5. Nah, berarti filternya belum terkirim. Salah satu cara untuk ngirim filternya adalah kita balik lagi ke laporan jadwal. Nah, di mana dia tombolnya kita? Cetak. Ini tombol cetaknya. Tombol cetak ini sendiri harusnya, nah kalau saya sebelumnya kan menggunakan JavaScript ini ya, dia bisa dikirimin parameter tapi pakai JSON, atau kita bisa pakai parameter di sini. Jadi nanti kita get di sini cara simpelnya. Tapi saya mau cara yang lebih aman aja lah.
nggak mau yang pakai get tadi. Jadi caranya seperti ini, tombol ada form. Nah, form kita coba tambahin action. Actionnya apa? Ini cara yang selanjutnya lagi ya. Jadi sebenarnya barangnya itu sudah ada, inilah barangnya. Ya saya kembangin lagi. Nah, actionnya saya tambahin di sini, tapi tanpa HTTP. Ya, tanpa HTTP. Pak, aku nak pakai HTTP boleh nggak? Boleh lah, biar lebih yakin. Tapi bagian cepatnya itu sebenarnya cuma manggil seperti ini. Dia cuma manggil ini. Ada tapinya. Tentunya nanti jadi nggak jalan kalau kita lakukan hal seperti itu ya. Kita biarin seperti itu dulu. Targetnya adalah blank biar terbuka di tab baru. Terus karena ini post, ini ada hari segala macam. Nah, ini ada tombol sebagai submit. Tulisan submitnya kebetulan nggak ada, berarti saya tambahin tipe submit. Nah, kita cuma mau nyoba ini dulu. Yang ini saya skip. Jadi saya remark. Nah, saya anggap nggak dipakai dulu yang ini. Terus button cetak biarin, button warning cetak, oke. Tipe submit. Kalau mau kasih name, copy. Udah, simpen. Nah, saya akan coba bener nggak button cetak ini nanti berfungsi untuk ke halaman ini. Nah, kita tes. Jadwal keseluruhan tetap diklik. Saat saya ngeklik cetak, dia harus milih karena ini filternya. Nah, Pak, kalau saya nggak mau pilih gimana? Berarti required-nya ini nggak usah, hapus. Berarti dia nggak pakai syarat, nggak pakai filter. Saya simpan, saya coba ulang. Kali ini saya cetak. Nah, dia udah benar kebuka di tab baru. Nah, ada tapinya lagi nih. Mana filternya, Pak? Kan emang belum. Nah, kita coba filternya sekarang Senin. Nah, di sini dia akan kebuka benar di baru, dan di sininya mana filter Senin tadi? Ya nggak? Kok belum ada? Nah, dia bentrok dengan submitnya yang kita punya. Jadi caranya gimana? Biar dia ini tetap jalan. Nah, kita coba dulu nih ya. Ini sudah ada Senin. Ini kita klik cetak. Sekarang kebaca ada C harinya. Berarti kan kita tinggal ambil caranya sama kayak gini. Copy. Nah, kalau dia kebaca, nanti dia ada tulisannya. Kita lihat dulu. Berarti ini dolar C hari, dolar filternya. Nah, ini bisa ditulis sekaligus ini dan ini. Nah, simpen. Berarti kalau ada isinya dia tampil ini ya. Nah, sekarang filternya akan saya taruh di sini. Sekarang kalau dia benar berfungsi, dia akan yang namanya bisa dapat parameter itu. Saya buka lagi. Kalau ini tanpa parameter masih aman lah, ini tanpa parameter yang pertama kan. Yang kedua hari Selasa. Nah, hari Selasa benar. Udah Pak, berarti ya Pak. Kata kalian, ya udah berarti ini udah selesai. Nah, Kamis. Sekarang yang hari Senin. Senin tuh 1, Selasa, Rabu yang 2. Saya pilih Rabu. Nah, benar. Jadi laporan jadwal keseluruhan untuk hari Rabu adalah ini. Jadi kalau kita mau tambah kata-katanya, jika ininya nggak kosong berarti filternya itu, nah ini ya, hari ini ya. Jika harinya tidak kosong, berarti kita kasih tulisan di sini. Jika hari dolar hari tidak kosong, maka tampilkan tulisan strong misalnya, strong. Selain itu nggak tampilkan apa-apa. Apa ini tadi tuh, harinya nggak kosong, filter
berdasarkan hari. Nah, hari apa? Kita hari kemarin tuh bikinnya Senin, Selasa, Rabu itu pakai apa di sini nih? Data hari. Nah, berarti kita langsung bisa naruh dia tulisan hari di sini. Dolar C hari, karena nggak pakai angka 1, 2, 3. Saya simpen, saya coba lagi. Tutup hari Senin. Nah, berdasarkan laporan jadwal, berdasarkan hari Senin. Senin satu doang, karena kebetulan satu doang yang di input. Nah, jadi di sini udah beres cara kita ngirim untuk jadwal keseluruhan. Mau urut nih tinggal kita tambahin aja, mau ngurutnya secara apa, misalnya hari atau nama dosen atau apa. Karena durasinya masih pendek, saya tunjukin untuk kalian ya. Cetak jadwal per hari udah selesai dilakukan. Nah, pilihan urutnya mau urut secara apa, berarti di saat laporan jadwal, nah kita bisa copy yang ini. Urut secara apa? Nah, misalkan di sini saya hapus, pilih cara pengurutan. Urut misalnya, C urut. Pilih pilih cara pengurutan. Kalau ini kan submit. Nah, jadi sebaiknya yang ini karena udah dua, sebaiknya kita hilangin submitnya. Jadi kapan di submit? Saat tombol cetak ini diklik. Jadi kasus untuk yang ini, ya ini mental nih jadinya nih. Jadi onceng ini saya hilangin. Nah, urut secara apa? Pilih cara pengurutan. Berarti cara pengurutan pertama hari Senin sampai Jumat. Nah, Senin sampai Jumat tuh tadi itu kita ordernya ini. Nah, inilah berarti yang diambil. Urut hari Senin sampai Jumat dan waktu kuliah. Berarti yang kita order by-nya barangnya ini. Nah, berarti saya akan kasih variabel urutnya di sini. Berarti ini yang pertama. Tuh. Urut saya butuh disimpan ke dalam variabel, berarti saya kasih di atas juga. Urut secara apa? C urut. Yang pertama udah kita dapat. Ini nggak usah minus-minus nih. Cara kedua, misalnya urut nama pengajar, nama dosen pengampu. Berarti order by-nya kita lihat nama pengajar lo apa pakainya. M dosen, nama dos. Berarti pakai ini. Order by M dosen ascending. Selain itu misalkan kita mau nip dosen yang dari 001, 002, berarti pakainya nih CKD dos. Mana tadi nih, berarti itu tinggal kita ganti. Nah, berarti nama mata kuliah misalnya, nama mata kuliah filenya adalah matkul, C nama matkul. Ya tinggal kalian variasikan aja order by apa. Nah, Pak, saya mau terbalik, berarti descending. Nah, saya gunakan yang ini aja dulu ya. Urut secara apa? Nah, konsepnya sama kayak gini. Ya, bedanya dia bukan filter, melainkan dia pakainya urut. Nah, berarti saya bisa nambahinnya di mana nih bagusnya nih, di dekat dia inilah. Jadi nggak jauh dari mereka sendiri. Nah, ini bukan C hari, melainkan C urut.
urut. Ini bukan filter, mereka urut. Urutnya adalah ya urutnya itulah. Nah berarti kalau mau cepet sih ini nih curut tuh tinggal kita pakai si curut. Curut adalah langsung value-nya dia. Dah. Nah, sekarang pakainya gimana? Kita coba dulu lah. Jurus apa tadi ya? On-chain submit-nya udah saya hilangin kan, jadi nggak mungkin ada lagi. Jadi di sini Senin dia nggak jalan, Senin Jumat dia nggak jalan. Yang nggak jalan langsung ngefilter. Kenapa? Karena udah saya buang kan tadi kan. Saya cetak. Nah, di sini baru dia ada nampilnya. Nah, Pak, kok nggak kelihatan udah berurut apa belum? Tunggu. Kita coba lagi. Urutnya urut hari, udah. Harinya hari Rabu berarti. Nah, nama dosennya aja. Kalau secara hari Rabu siapa aja ya dosennya? Berarti mulai dari D ke Y. Nah, udah bener di sini. Terus apa lagi yang bisa kita urutkan? Harinya nggak usah. Saya mau urut berdasarkan nama dosen. Jadi harusnya ya Dokter Eka Sujono baru saya. Nah, nama dosen saya pilih. Bener nggak? Ternyata di sini belum. Nah, berarti order by-nya kita mesti tanemin di lab jadwal ini. Nah, coba kita ambil lab jadwal cetak. Nah, ini barangnya. Hari sudah ada. Yang belum ada tuh adalah urutnya. Nah, berarti ini tetap saya taruh sama caranya persis. Bedanya sekali lagi ini urut. Berarti di sini dolar curut. Nah, dolar curutnya saya tambahin di sini. Dolar curut yang tadi tuh di sini bukan urut, melainkan curut. Kenapa? Karena cukup disimpan di curut ini. Nah, curut simpen. Nah, kalau udah saya coba buka lagi. Saya mau urutin berdasarkan dosen pengampu. Jadi mulai dari Dr. Eka Sujono Yohanes. Saya cetak. Udah benar berarti. Ya, jadi kalian pelajari yang ini untuk cetakannya. Yang ini nih semacam untuk previewnya. Pak, bisa lebih rapi nggak? Jadi saya mau tampil di sini iya, di sana juga iya kata kalian. Nah, berarti itu kita mesti misahin ininya, action tersendiri. Saya pisahin lah, biar kalian bisa terbiasa. Jadi gini, ini kan sudah ada form class. Kalau kita mau pakai submit tadi, ya ini jangan sampai ada actionnya. Biarin yang ini. Tapi khusus yang ini, ya, dia harus ada formnya yang untuk cetak. Jadi cetak nih harus ada form tersendiri. Form class metode ini. Berarti ini saya tambahin form. Tapi Pak, emang bisa form dalam form? Nah, ini mesti kita lihat dulu. Nah, kita lihat ini ya. Ini satu. Nah, saya tambahin. Kalau bisa ya kita lanjut. Kalau nggak bisa kita keluarin dia dari form. Kenapa? Ini baru keluar formnya. Ya nanti kita lihat, sabar. Form udah, itu udah ada target satunya, tombol submitnya ini. Nah, kalau begitu berarti saya udah bisa dong Pak pakai yang tadi, yang on apa tadi ya, on check, yang this submit. This form submit yang saya sebelumnya udah saya hapus itu ya, jadi kita bisa gunakan yang ini. Tulisannya udah bener belum? Tinggal kita cari this form on chain form submit this form on chain this form submit this titik form titik submit.
saya tadi di titik home titik submit, ya itulah berarti tulisannya. Saya lanjut lagi, ini 1, ini 2. Jadi maksud saya kita bisa 2 mode di sini. Nah, jadi ada mode preview, baru kalau udah benar kita cetak. Kita coba ulang. Hari Senin. Ya benar ya, baru kita cetak cak-caknya tadi. Nah Pak, apa itu mau cetak tidak muncul kata kalian? Nah, form di dalam form dia nggak boleh, berarti diakali dengan keluarin dia dari form. Nah di sini nih jangan sampai form ketemu form, berarti ini yang div terakhir nih. Nah ini jadi ada 2 macam form. Dah, coba lagi. Serupa tapi tak sama dia. Kita coba. Hari Senin. Saya tampilnya 1, saya cetak. Nah, baru. Pak, kok dia nggak ada di sininya? Karena sekali lagi beda form. Ya. Nah, berarti biar bisa gimana? Nah, ini triknya. Jadi sekali lagi pahami konsep form, ada form lagi. Ya, jadi ini formnya dia nggak ada objek untuk hari dan apa. Berarti cara ngambilnya gimana? Buatlah sebuah input yang namanya dikenal dengan input hidden. Tapi value-nya dia nyimpen sesuatu. Apa itu? Si hari. Mana tadi? Mana yang saya buat tadi ya? Oh nih, value-nya adalah si hari dengan nama dia sesuai yang kita gunakan di sini tadi nih, C hari lah, namanya sama. Dan satu lagi hidden C urut. Nah jadi kita bisa menggunakan objek hidden untuk ngirim value-nya. Nah, kita coba apa? Iya sih kata kalian. Tutup. Ulang lagi. Hari Senin. Masih normal. Cetak. Udah keluar juga yang hari Senin. Kore kata kalian, berarti laporan saya semakin rapi ya. Caranya ya seperti ini. Hari kalau nggak dipilih, tampil semua, saya cetak. Tampil semua juga 5 tadi. Oh begitu kata kalian. Terus kalau dosennya saya urutkan, Hadi Eka Sujotno, Yohanes paling bawah, udah benar juga. Udah beres berarti. Nah sekarang terakhir nih, Pak, jawaban UAS saya udah kata kalian. Cara ngumpulnya gimana? Cara ngumpulnya seperti ini. Jadi untuk pembelajaran udah selesai. Cara ngumpul jawaban UASnya seperti ini. Pastikan kalian tahu dulu mana folder kalian ngerjain. Jadi jangan bercampur-campur ya. Memang ditaruh di plugin, tapi jangan sampai bercampur dengan file yang lainnya ya. Kalau kalian salah ngumpulin ya kalianlah yang beresiko salah, nilainya nggak full. Nah di sini file PHP-nya udah lengkap, udah komplit, udah jalan semua. Berarti tinggal database-nya. Untuk database silakan buka phpMyAdmin. Ya, silakan buka phpMyAdmin. Sebelum itu saya perlu ngelihat wp-config yang saya gunakan di WordPress ini. Ya. Saya menggunakan db kms 4a namanya. Berarti saya akan nyari di phpMyAdmin saya dengan nama db kms 4a. Ini kan barangnya. Jadi kalian perlu lakukan adalah klik home dulu. Database kalian apa yang WordPress UAS ya. Pak, berarti saya boleh pakai laptop pribadi ya? Jawabannya boleh. Pak, boleh ya pakai laptop kampus? Boleh, silakan ya. Tentunya resiko masing-masing ya. Ada plus ada minusnya ya. Kalian gunakan aja ya. Aktifkan database-nya, dibuka. Nah, Pak, yang mana yuk yang kukumpul? Kalian gak usah bingung. Kumpul semuanya, klik export. Nanti saya yang milah-milah kayak gini nih.
klik export. Nggak usah iseng pilih custom nyentang itu ya, nanti kalian kurang jawabannya, kalian nyahok nanti. Nah jadi nggak usah di custom, di quick aja, biarin di go. Ada yang ke download, kalian show in folder, itulah di cut, ditaruh di WP content plugin. Folder kalian UASnya apa? Nah, ini kan untuk latihan kita. Yang UASnya nanti saya ada minta request dengan nama tertentu. Jadi database-nya dengan file-file codingnya udah lengkap seperti ini. Itulah yang kalian kumpulin. Klik kanan, save and zip, jadiin file zip. Nah, jawaban yang dikumpulkan ini ya, file zip. Nanti ada petugas lab yang akan ngopi jawaban kalian. Gak ngumpul-ngumpul di Telegram, gak ngumpul di WhatsApp ya. Jadi harap bener-bener ngumpulin yang bener. Salah kumpul ya